Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan dikupas kembali teks basic, dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Akan kembali dikupas mengenai materi pengenalan PPh pasal 22, khususnya untuk barang mewah. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Terima kasih juga untuk subscribe ya guys, ya, dapat menambah motivasi dalam pembuatan video ini. Yang belum subscribe, subscribe guys. Oke, selamat menyaksikan. Peraturan pelaksanaan dari pasal 22 Undang-Undang PPh guys, itu mengatur tentang pengenaan pajak pemungutan PPh pasal 22 atas barang mewah. Nah, barang-barang mewah yang dipungut PPh pasal 22 guys, adalah ini guys. Oke, ini semua guys. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kapal pesiar, kapal liar, dan sejenisnya, lalu juga rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pengalihannya ya lebih dari 30 miliar rupiah atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Jadi harga jual atau harga pengalihan 30 miliar atau ini dua guys diantaranya ya, atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, maka merupakan objek PPh pasal 22 atas barang mewah. Lalu juga apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 300 miliar, lebih dari 30 miliar rupiah, atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Oke guys, ya. Lalu juga kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar rupiah. Atau lagi guys ya, jadi diantaranya ini dengan kapasitas silinder lebih dari 300 cc dan atau kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Itulah guys. Jadi kalau beli barang-barang ini guys, maka akan dipungut PPh pasal 22 atas barang mewah. Oke guys. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22 atas barang mewah guys, ya tergolong barang sangat mewah, itu sama seperti biasa ya guys. Kita lihat dulu DPP-nya. Oke. DPP harga jual merupakan batasan harga jual sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah.
yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. DPP harga jual untuk rumah beserta tanahnya dan apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar adalah harga dasar, yaitu harga tunai atau kas keras termasuk PPN dan PPNBM. Itu disebut dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19 PJ 2015, guys. Barang mewah selain rumah dan apartemen, harga jual adalah harga barang termasuk PPN dan PPNBM. Nah, besaran tarif pemungutan PPh pasal 22 atas barang mewah, guys, adalah 1% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang berupa rumah beserta tanahnya, ya, termasuk serta apartemen, kondominium, dan sejenisnya, seperti yang tadi sudah disebut di atas. Sementara, guys, tarif 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM, itu atas barang selain rumah beserta tanahnya, serta apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Jadi untuk barang selain rumah, tarifnya 5%, guys. Oke, untuk barang berupa rumah, yang tadi ya, yang barang-barang mewah rumah tadi ya, dengan harga 30 miliar, apartemen kondominium, ya, rumah beserta tanah 30 miliar juga, untuk rumah 400 meter persegi, untuk apartemen 150 meter persegi luasnya. Oke, jadi 1% tarifnya untuk rumah, ya, termasuk apartemen. 5% untuk barang mewah selain rumah, guys. Oke ya, lanjut lagi, guys. Kemudian, pemungut pajak wajib memungut PPh pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Saat penjualan untuk penjualan rumah beserta tanahnya dan apartemen, kondominium, dan sejenisnya adalah pada saat ditandatangannya perjanjian pengikatan jual beli antara pemungut dengan pembeli. Penjualan barang mewah selain, sekali lagi, selain rumah dan apartemen adalah berdasarkan pembukuan pemungut pajak sesuai sistem akuntansi yang lazim dipakai di Indonesia secara tahap asas. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 ya, kepada Dirjen Pajak bila mengalami kerugian fiskal, berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang. Merupakan wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pekerjaan sebagai pegawai dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja, dan atau atas penghasilannya hanya dikenakan pajak yang bersifat final. Oke. Pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 diberikan melalui surat keterangan bebas, guys. Ya, yang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 ini, guys, berpedoman pada peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor Per 1 PJ 2011 yang telah diubah terakhir dengan Per 21 PJ 2014. Sehingga, guys, bila disimpulkan, maka pemungutan PPh pasal 22 atas barang mewah ini adalah seperti ini, guys. Oke, dasar hukumnya itu ya, guys, PMK 253 dan KTT 03 2008, sebagaimana telah dibahas terakhir dengan PMK 92 dan KTT 03 2019, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 19 PJ 2015, ya, sebagaimana telah diubah dengan Per 24 PJ 2015. Subjek pemungut adalah wajib pajak tertentu, tadi ya, yang menjual barang-barang berkategori sangat mewah objeknya. Tarifnya 1% tadi dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang berupa rumah beserta tanahnya serta apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Kemudian 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang selain rumah beserta tanahnya. Oke, untuk penjualan barang sangat mewah ini, guys, sifatnya tidak final, terutang saat penjualan, disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dilapor paling lambat 20 hari setelah pajak berakhir. Oke, guys, itulah mekanisme juga bahasan terkait pemungutan PPh pasal 22 atas barang yang tergolong sangat mewah. Oke, guys, demikian materi teks basic dasar-dasar perpajakan tentang mengenal pemungutan PPh pasal 22. Untuk pemungutan PPh pasal 22 berikutnya nanti akan lebih banyak condong kasus-kasus ya, guys. Karena ini baru dasar sekali, apa saja objeknya, subjek siapa, bagaimana mekanismenya. Oke, guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share, guys. Oke, sebagai apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys. Sekali lagi, mohon subscribe. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.